dibilang malu, dibilang udah kayak nggak punya harga diri, diinjak-injak itu udah bener-bener sancur itu, Bun. Kamu ngerasa teman kamu makan temen nggak? Bukan dimakan lagi, Bun, ditelan, Bun. Banyak juga kok aku nerima juga DM, komen gitu. Settingan nih, gimmick gitu. Kayaknya nggak lucu ya, kurang lucu gitu kalau misalnya mau disetting gitu, Bun. Ngapain aku pansos kayak gini gitu loh, Bun. Dia tuh bisa punya kesempatan yang sama kakak-kakaknya kan. Dan kakak-kakaknya dari lahir sampai sebesar sekarang itu nggak pernah kehilangan waktu, nggak pernah dicuri waktu papanya sama mereka gitu. Tapi kan kalau anakku yang ketiga ini dari di dalam perut, Bun. Jadi itu kesedihan kamu bahwa kamu merasa bahwa anak ketiga ini waktunya nggak adil ya, terambil lah oleh orang lain. Kejadian ini tuh, Bun, bener-bener ngegoncang aku secara mental. Jadi, kamu tuh bukan cuma ngerebut bapaknya, kamu bukan cuma merebut, bukan cuma mencuri yang lalu yang kamu sakiti ibunya, bukan. Tapi kamu sedang menyakiti, kamu sedang menzolimi gitu ya, anak-anak yang nggak tahu apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten Maya Al-Edul TV. Ini aku sekarang ada bintang tamu, seorang wanita yang baru saja lagi heboh nih di media massa, di media sosial juga, tentang mengungkapkan bagaimana dia diselingkuhi. Dan itu viral sekali dan sangat rame, dan banyak sekali netizen yang request ke aku untuk mengundang beliau. Kita sambut Lady Nayoan Ledoy. Panggilan kecilnya Ledoy ya? Iya. Ledoy. Kamu mengupload segala macam dengan kemarahan kamu di mana-mana ya. Aku kayak menangkap sebuah sinyal bahwa kamu tuh kayak seakan-akan harga diri kamu tuh terinjak-injak oleh karena adanya perselingkuhan. Bener? Sangat benar. Sangat benar. Bisa ceritain nggak? Iya, karena proses itu ya, Bun, ya. Proses ya semuanya itu gitu, yang juga mungkin teman-teman juga udah tahu. Di saat mengalaminya itu, suamiku tuh betul-betul nurut banget sama selingkuhan itu. Jadi bahkan waktu-waktu misalnya kalau misalnya dia syutingnya weekend, weekdaysnya mungkin dia tadinya mungkin bisa main, itu bisa berubah. Kalau tiba-tiba main sama siapa deh? Bisa main sama anak-anak gitu, bisa nge-mall, bisa quality time sama anak-anak, itu bisa tiba-tiba berubah. Oh, aku ada ini gitu, ada alasannya aja. Gitu. Apa yang membuat kamu merasa terinjak harga diri kamu? Ya itu tadi kan, suamiku tuh kan kepala keluarga kan. Jadi begitu dia ibaratnya nurut banget gitu sama perempuan itu, kan berarti kan kita nih keluarga kayak nggak ada harganya. Kamu dan anak-anak berarti? Aku dan anak-anak, iya. Dan aku merasa nih, kok anak-anakku kasihan banget gitu. Dan bahkan aku tuh udah sampai ngomong, kamu tuh ngerasa nggak kamu tuh kepala keluarga? Ini ya, Bun, kondisinya kan yang pihak sana kan juga punya keluarga kan. Jadi dia juga waktunya juga terbatas. Tapi setiap dia punya waktu, dia akan ngubungin suamiku, dan itu suamiku harus gitu. Jadi dia ya udah pergi aja gitu. Karena kan ya waktunya terbatas. Tapi yang jadi korban kan aku dan anak-anak. Kalau suaminya sana kan nggak tahu dan atau nggak mau tahu seperti itu. Atau mungkin misalnya kayak kemarin kamu spill bahwa ada orang lain yang tahu, ya kan? Melihat mereka pergi gitu, ya kan? Kamu kan cerita di podcast lain seperti itu kan? Kamu juga merasa harga diri kamu terinjak-injak kan? Kalau misalnya kamu nggak tahu, tapi orang lain lebih tahu gitu. Orang lain yang nyepil lah, ibaratnya, ini lagi pergi sama pasangan kamu loh gitu loh. Iya. Sangat, Bun. Bahkan kok circle-nya juga tahu kok. Gitu. Jadi benar-benar dibilang malu, dibilang udah kayak nggak punya harga diri, diinjak-injak itu udah benar-benar sancur itu, Bun. Jadi makanya mungkin itu yang ngebuat aku kayak bukan cuma terinjak-injak ya, Bun ya. Harga dirinya udah benar-benar dihancurin. Nah, mungkin kalau bisa dibilang kenapa aku akhirnya bisa brutal gitu kesannya ya. Karena ibaratnya aku sebagai manusia, contoh lah, katakan maaf, binatang aja gitu. Anaknya digangguin
atau misalnya dia nggak sengaja kegigit gitu, keinjak gitu buntutnya, dia bisa ngelawan kan. Masa aku manusia diem terus gitu loh, Bun. Dengan sadar aku diperlakukan seperti itu, diem aja. Dan perempuan itu juga tahu, karena kadang-kadang aku juga marah, aku WhatsApp, kamu tuh bisa nggak gini, kamu punya perasaan nggak? Tapi ya kayak cuek aja, jadi dia anggap seperti direndahin, nggak punya power. Kamu nurut kan dia gitu, rasanya tuh kayak gitu, Bun. Kayak ya udah, tapi kan aku harus berdiri, harus bisa kuat gitu buat anak-anak kan. Nggak boleh kita tuh sebagai manusia hak kita diambil gitu, Bun. Yang mau berjuang siapa? Nggak mungkin orang lain mau berjuang buat kita sendiri yang harus bisa berdiri kan. Nah, kamu tadi bilang itu kan circle kamu ya, apalagi kamu dengan kayak gamblang banget, dengan semudah itu kamu bisa kontak yang kamu anggap terduga adalah selingkuhannya gitu. Berarti kalian ini main bareng dong? Atau dibilang temen? Kalau aku sih ngerasanya ya, jadi sebenarnya Bun ada kayak geng-geng gitu ya. Jadi sebenarnya temen deket ya, pernah karaokean, olahraga bareng gitu loh, Bun. Sedekat apa sih kalau ada temen yang misalnya temen tuh yang tiap hari main, atau cuman temen karena misalnya suami lagi ngajak, terus bareng-bareng kumpul segala macam? Ya kalau dibilang cukup dekat, Bun. Bahkan cukup dekat ya? Iya, cukup dekat. Bahkan dari pertemanan itu suamiku pernah kerja bareng gitu ya ke satu tempat gitu sama perempuan ini. Itu aku sampai nitipin. Jadi bayangin sedekat apa. Kalau nggak deket kan nggak mungkin kita sepercaya itu. Kalau nggak deket nggak mungkin kita liatinnya gitu. Jadi benar-benar sedekat itu, Bun. Mungkin kamu salah ditipin sih waktu itu. Ditipin, kata Allah amin gitu. Dititipin. Gitu. Jadi kalian ini temen ya? Temen. Kamu ngerasa teman kamu makan temen nggak? Bisa dibilang bukan dimakan lagi, Bun, ditelan. Oh, ditelan. Oh, jadi kalau pagar makan tanaman, bukan pagar makan tanaman, tapi pagarnya dihabisin, dibakar gila-gilaan gitu ya? Iya. Wah, bombastis. Memang sih perasaan ada seperti itu. Oke, kamu kemarin sempat mengalami setelah rame viral di media sosial, Instagram kamu sempat hilang sekali. Terus sempat udah balik lagi. Sekarang hilang lagi? Hilang lagi. Hilang lagi. Jadi kedua kali nih sekarang kamu kena report entah dari mana yang ingin menumbangkan Instagram kamu ya? Iya, mungkin karena aku sebenarnya di situ kali ya, Bun. Mungkin ya, walaupun aku juga ya nggak tahu gitu siapa yang misalnya di report gitu ya, banyak yang bilang kan di report atau di hack atau gimana juga kurang tahu sih, Bun. Tapi yang pasti kalau yang pertama itu, Bun, masih ada pemberitahuan di email gitu. Terus akhirnya dibantuin sama timnya Dr. Richard, nggak sampai 15 jam bisa balik lagi. Nah, terus ternyata pas udah balik hilang lagi sampai sekarang. Tapi nggak ada pemberitahuan, dan kalau yang pertama itu nggak ke lockout, masih ada gitu. Tapi memang udah nggak bisa di refresh, udah yang terakhir gitu. Postingannya udah nggak ada gitu. Tapi masih ada, belum ke lockout. Nah kalau ini tuh langsung ke lockout, nggak ada di emailnya pun pemberitahuannya, nggak ada, hilang aja udah gitu. Jadi sekarang kedua kali kamu sudah kehilangan akun Instagram kamu ya, untuk spill bukti-bukti segala macam ya. Iya. Nah, kamu sempat meninggalkan rumah berarti gara-gara peristiwa yang kamu marah ini kan? Pasti kamu kan sebagai perempuan marah nih, harga diri terasa terinjak-injak. Kamu meninggalkan rumah membawa ketiga anak atau bawa anak berapa? Karena aku selama suami gitu selalu ributnya emang nggak bisa, nggak pernah mau melibatkan anak gitu. Dan juga aku bukannya aku nggak memperjuangkan anak ya gitu, tapi Bun, gimana ya, sebisa mungkin kan jaga kesehatan mental anak gitu. Dan emang anak-anakku tuh yang udah besar, yang udah susah gitu diajak kemana-mana. Umur berapa boleh, kalau boleh tahu? 8 sama 6 tahun. 8 dan 6 tahun? 6 tahun gitu, karena udah kenal kan, udah main sama teman-temannya di pasar rumah gitu. Tapi kalau yang bayi, ya memang aku bawa gitu. Tapi sekarang sudah kembali ke rumah? Iya, setelah sepakat di komunikasi di chat WhatsApp ya gitu. Kalau dia jadi dia bilang kalau kamu nggak mau ketemu aku gitu, dia sadar diri gitu, kalau kamu nggak mau ketemu aku pergi, tapi kamu balik, karena memang anak-anakku kan cari aku, Bun. Gitu yang kedua ya? Sampai anget voice note aku itu yang buat aku akhirnya, tadinya aku pikir ya udah mereka belum tahu, mereka cuma tahu kayak aku pergi aja gitu, kayak misalnya aku mungkin lagi nginep, lagi main menenangkan gitu. Diri lah ya. Kalau aku bilang pergi kayak minggat, kayak nggak enak, kayak kamu pergi tuh untuk menenangkan diri kan. Betul. Tapi ada niatan balik nggak sebelumnya?
pada saat kamu pergi itu? Atau gara-gara voice note anak kamu yang panas, terus kamu akhirnya balik? Jadi sebenarnya aku juga melihat situasi sih Bun waktu itu ya. Kalau misalnya memang situasinya emang aku bawa anak-anak kan aku juga tahu kan, tahu waktu-waktunya gitu, tahu kegiatannya Randy gitu. Jadi sebenarnya aku juga antisipasi udah pastilah, namanya ibu pasti bunda juga paham kan. Nah kalau dibilang ada rencana balik atau enggak gimana-gimana, yang pasti mungkin kalau aku bisa garis besarin, aku memang nggak akan pernah ninggalin anak-anak atau lepasin anak-anak gitu sih. Jadi waktu itu memang bingung aja gitu, bingung. Kamu lagi kalut, iya. kamu tiba-tiba pengen pergi aja, kayak pengen lepas dari semua beban ini. Karena udah nggak bisa nahan untuk, kan kalau yang gede-gede udah ngerti Bun. Kayak aku misalnya netes aja gitu, mama kenapa? Mama nangis gini, mama kenapa berantem ya gitu. Misalnya, kamu sering nangis di depan anak-anak? Enggak, kalau sering sih enggak Bun, tapi ya pernah beberapa 2-3 kali pernah gitu. Dan mereka, mama kenapa nangis gitu, dan nanti mereka bilang kayak, mama tadi nangis gitu kan. Kasihan. Apa yang gitu kamu jawab ke anak-anak? Enggak, ya kadang aku sih, tapi jujur sih maksudnya gini, ya orang dewasa itu juga punya masalah, aku bilang. Sama kayak misalnya Noah, kan namanya Noah sama Emma. Kayak Noah sama Emma berantem. Suka nangis nggak? Aku bilangnya yang sepahamnya mereka aja. Iya, suka nangis sama, mama juga kayak gitu. Kalau mama lagi berantem sama teman mama, ya kadang-kadang mama nangis, mama sedih jadi, juga. Lady ngakunya berantem sama temen ya? Iya. Oke. Sebelum kamu upload segala sesuatu, pernah didiskusikan sama keluarga atau kamu konyong-konyong aja upload gitu? Aku sama suamiku itu memang kalau dibilang, kalau punya masalah gitu ya Bun, selalu selesainya berdua gitu, karena dia anak tunggal, mamanya juga udah cukup tua gitu. Dan kalau mamaku juga memang mamaku udah punya keluarga, dan aku memang udah mandiri gitu sejak awal gitu, jadi jarang banget minta tolong keluarga sebenarnya gitu. Jadi kalau punya masalah ya selalu berusaha selesaiin sendiri. Waktu yang ketahuan kedua kali, aku memang pernah bilang ke keluargaku gitu. Tapi keluargaku pun masih terima Randy gitu, nggak yang kayak memihak atau marah gitu. Karena lihat, mamaku udah mereka udah baik lagi kan. Mamaku kan belum lama ini divonis cancer kan. Nah, dampingin aku buat waktu saat mamaku operasi gitu-gitu. Jadi keluarga aku lihat udah baik-baik aja, jadi kayak mereka ngiranya ya udah baik-baik aja, nggak ikut campur gitu. Nah kalau mamanya juga, aku udah pernah bilang gitu, cuma ya kalau dibilang nggak tahu ya keluarga tahu. Keluarga tahu, tapi kamu pada saat kamu mau upload segala sesuatu, kamu ada minta pendapat ke keluarga atau enggak? Enggak. Jadi kamu langsung aja karena kamu dalam kondisi kalut segala macam, kamu langsung upload aja karena kamu udah nggak tahu mesti ngomong sama siapa lagi gitu. Ya karena waktu saat itu justru malah ketakutan, di saat ketakutan aku tuh justru kalau anak-anak yang tahu dari orang. Kayak ini kalau aku diemin terus nih makin jauh gitu. Mungkin bisa dibilang mungkin bisa jadi akan ada anak di luar pernikahan gitu kan, itu makin aneh lagi gitu. Apa yang mau dikasih gitu ke pendidikan, apa yang mau aku menjelaskan ke anak gitu loh Bun. Jadi aku takutnya malah anakku tahu dari orang. Jadi daripada ada orang duluan yang ngasih tahu, apalagi udah beberapa kali juga aku di-spill sama netizen. Oh ketemu si ini nih, Kak tahu nggak? Ini belum sih, ini kakak bukan sih, tapi kok aku lihat akhirnya dia tahu, sebut nama perempuannya, si ini ya Kak. Itu ada orang-orang yang DM, bahkan aku udah bilang, kamu hati-hati, karena kan cukup dikenal gitu ya Bun ya, tapi berani gitu. Oh, kamu bilang ke perempuan itu bahwa kamu hati-hati ya gitu? Ke suamiku gitu maksudnya. Okay. Jangan terlalu, kan perempuannya kan kayak berani banget gitu kan Bun. Aku tuh bilang hati-hati loh, nanti kalau misalnya kayak gini aku nggak bisa backup. Akhirnya ya udah, kayaknya udah nggak peduli dengan aku bilang hati-hati itu, kayaknya udah terlalu berani. Ya aku melindungi anakku justru dengan aku spill ini gitu, karena someday juga aku akan cerita kok. Setelah viral, bagaimana komentar keluarga, sahabat, orang terdekat yang mengenal kalian, terutama yang mengenal juga suami kamu, itu pendapat mereka gimana? Setelah viral nih? Macem-macem sih Bun, ada yang memang ya marah gitu ya, terus tapi ada juga banyak juga yang ngedoain gitu, semoga ya bisa dilalui dengan baik, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Ya lebih ke ramenya, lebih ke nanya bener apa enggak gitu. Ini gimmick ya gitu. Settingan ya? Iya kayak gitu Bun. Settingan bukan sih? Kan sinetron lagi keluar semua tuh. Kalau misalnya settingan apa, sinetron? Kalau settingan sinetron harusnya sinetron suamiku nih,
setahu aku ya, infonya syutingnya diberhentiin, Bun. Oh, syutingnya diberhentiin? Iya. Wow. Kalau misalnya itu sedahsyat itu ya? Iya. Kalau misalnya itu settingan, harusnya nggak berhenti dong sinetronnya. Jadi sinetronnya berhenti gara-gara sampai gara-gara keramaian yang terjadi, kegaduhan yang terjadi di media sosial yang kamu upload ini ya? Iya. Oke. Wah, dahsyat juga ya. Mak-mak yang merasa terzolimi, sikat! Banyak juga kok, aku nerima juga DM, komen gitu. Settingan nih, gimmick gitu. Kayaknya nggak lucu ya, kurang lucu gitu kalau misalnya mau disetting gitu, Bun. Kayaknya butuh tenar banget ya, harus disetting ya. Iya gitu, dan kalau misalnya dibilang, ini sekalian aja nih aku curhat kayak kalau misalnya dibilang nih, oh mau pansos ya gitu ya, harusnya dari kemarin-kemarin waktu aku temenan sama dia, aku banyak-banyak aja posting gitu, kan lebih baik kan pansosnya. Kayak, oh aku sahabat aku loh gitu, ini temen aku loh gitu kan, harusnya dengan cara yang baik, ngapain aku pansos kayak gini gitu loh, Bun. Kan aku juga nggak semua orang kan juga pro sama aku, juga ada yang kontra, bilang aku pansos. Kayaknya kalau misalnya pansos, aku pansosnya setahun lalu aja, atau waktu 2021 pertama kali aku kenal gitu. Situ aja aku tempelin gitu, aku jilat gitu ibaratnya ya, Bun. Nah, sebelum semua ini terjadi, sebenarnya aku yang mau flashback kembali adalah sebenarnya kalian nih hubungannya tuh harmonis atau sering berantem, atau gara-gara ada orang lain akhirnya kalian berantem? Kayak gimana nih hubungannya kalian nih? Kalau dibilang hubungan itu ya, aku nikah ini tahun ke-9, Bun. Selalu ya tahun ke-9? Terus 8 tahun aku sama dia, sama suamiku gitu ya. Kenapa aku tuh bisa feeling? Karena ya ada perubahan ngetritnya. Iya. Dia bukan orang yang bisa, dia adalah orang yang ngutamain keluarga, apalagi anak. Itu selama 8 tahun anakku nggak pernah tahu, nggak mungkin kan nggak ada masalah, Bun. Mau dari masalah yang kecil, sedang, besar gitu, pasti ada masalah gitu. Tapi dia tuh nggak pernah, dia benar-benar megang, dia sebagai kepala keluarga gitu ya, ibaratnya kayak jangan ada anak-anak gitu, ayo ke mobil, ngomong di mobil gitu. Benar-benar dijaga gitu sama dia, Bun. Tapi sering nggak berantem? Kan kadang-kadang ada orang yang memang dia pengen mencari yang lain karena dia banyak problem di rumah, atau memang dia pengen mencari yang lain karena emang dia gatel aja gitu. Nah, kalau dibilang problem, Bun, suamiku itu orang yang nggak pernah mau bolehin aku kan ibaratnya perempuan ya, pasti kebanyakan perempuan ibaratnya kalau lagi ngambek pasti nggak mau bahas, silent treatment, diem gitu. Aku juga dulu gitu. Nah, tapi dia yang ngajarin aku untuk ayo duduk selesaiin masalah gitu, nggak mau diem-dieman depan anak. Jadi nggak pernah masalah itu selesai lebih dari 2 hari. Selalu ya udah 2 hari itu udah paling lama, itu udah pasti masalah apapun selesai gitu. Dengan solusi gitu ya, dengan solusi dari dia, ya udah begini gitu. Nah, kalau selama yang kemarin ini ya dia kasih nih solusi tapi nggak dikerjain. Gitu. Jadi jatuhnya aku yang nuntut. Jadi kesannya jadi aku yang banyak demandingnya gitu. Karena yang di sini kan posisinya sama, kok dia yang sana mau nerima nih. Dia punya pasangan ibaratnya. Kok aku tuh nggak mau nerima, jadi kayak dibandingin, tapi sebenarnya aku juga nggak pernah gimana ya, nggak pernah ada gitu dari awal nikah. Nanti boleh ya 2 istri misalnya gitu. Gitu ya. Lagian orang Kristen nggak mungkin kan? Enggak. Nah itu juga yang aku bilang, ujungnya tuh mau kemana gitu. Tapi karena nggak berhenti, akhirnya ya udah kayak aku bilang aja di Instagram. Udah nih, aku kasih jalan aja nih, gitu. Bukan sayang gitu ya. Ya udah aku kasih jalan aja biar kalian gak usah repot-repot lagi. Gitu. Oh, jadi kamu menganggap bahwa apa yang kamu lakukan adalah memberikan jalan buat mereka untuk bersatu, atau gimana nih? Ya kan jadi gini, Mun. Mereka ini udah berani kan. Yang perempuannya berani, suaminya tahu gitu. Yang ibaratnya suamiku juga udah berani kan, akunya udah tahu gitu. Bahkan keluarga yang perempuannya juga udah tahu kok gitu. Dari pihak iparnya udah ada pernah waktu yang ketahuan Januari udah pernah ngedatengin lokasi syuting suamiku. Gitu, nanyain lo main-main ya sama ini gini. Jadi tahu. Iparnya itu udah ada pernah datengin sama ada orang lah kayak gitu, kayak ibaratnya kayak mungkin ya ibaratnya kayak lo mainin saudara gue ya misalnya kayak gitu, udah pernah diamprokin gitu, dia udah pernah didatengin. Jadi kalau dibilang nggak ada yang tahu, semuanya kayaknya udah tahu,
tapi mereka belum berani kayak untuk mungkin ngelepas gitu ya, satu ngelepas suaminya, satu ngelepas istrinya gitu. Oke. Jadi aku kasih aja nih yang kalau cinta nih yang berani aja sekalian gitu ibaratnya. Berarti kamu Lady adalah tipe orang kalau seandainya ada kamu punya pasangan, terus kamu kemudian dihadapkan pada situasi yang dimana kamu harus merebutkan suami dengan ini ada 2 perempuan rebutin satu suamimu. Kamu pilih mana? Lepas atau kamu terus? Ada perempuan lain yang rebutin suami kamu. Berarti kan kamu ada bersaing nih sama perempuan lain ya kan. Kamu berarti tipe yang mundur atau kamu maju terus pokoknya apapun terjadi aku pertahankan suamiku, atau yang tipe kayak aku misalnya gua nggak mau rebutan, ambil aja? Kalau aku lihat sikap suaminya dulu. Oh gitu. Sikap suaminya. Jadi kalau ibaratnya banyak yang mau, ya ada aja Bun yang bukan baru sekarang, maksudnya dari sebelumnya juga banyak yang DM gitu yang menyerahkan dirinya gitu. Cuman ya balik lagi aku lihatnya dari sikap suaminya kan, misalnya mau 1000 perempuan pun mau sama suamiku, kalau suamiku nggak mau, gue mau nyamuk. Kan susah kalau laki kan emang. Jadi maksudnya kucing aja dikasih ikan aja, gitu kan. Nah maksud aku tergantung pasangannya. Kalau misalnya dia memang menyambut, ya udah aku ya udah sok sono kayak gini gitu Bun. Gitu. Walaupun dia berkali-kali bilang dia nggak mau ngelepasin aku, tetap aja kan dia menyambut gitu kedatangan perempuan itu, ya udah kayak gitu. Aku kamu lepas aja. Pengen lepas nih ya? Aku lepas aja gitu. Kalau memang maunya sama yang sana gitu ya. Kan bukannya bukan aku mau bertanya lebih dalam, cuman kalau di agama Kristen bukannya agak susah ya untuk pisah ya, kecuali memang sudah ada bukti-bukti yang memang konkret berzinah gitu loh. Sebenarnya sih aku mungkin beda-beda kali ya Bun ya, tapi yang sepengetahuan aku ya, pengetahuan secara agama yang aku tahu gitu, mungkin bisa salah juga, mungkin bisa enggak gitu ya, aku nggak tahu, tapi yang aku tahu bisa berpisah gitu, tapi bisa berpisah kalau misalnya karena berzinah gitu. Iya, berzinah kan? Iya. Jadi boleh gitu berpisah, walaupun di perjanjiannya kan hanya maut yang memisahkan. Hanya gitu. Sampai maut memisahkan kan? Iya, iya. Kecuali ada perzinahan baru mungkin boleh kan? Boleh, iya. Masalahnya gitu. Kan apakah seorang Lady sudah bisa membuktikan bahwa ini loh perzinahan gitu loh? Karena aku ada di dalam proses itu Bun, dan aku berkomunikasi dengan mereka gitu. Jadi bukti-buktinya ada ya? Ada. Untuk menguatkan itu ya? Ada. Karena kan baru perzinahan yang boleh menceraikan manusia kan? Iya. Oke, di luar adanya permasalahan yang sedang terjadi, gimana kedekatan suami kamu dengan anak-anak? Apakah menurut kamu suami kamu adalah ayah yang baik buat anak-anak? Tergantung ya Bun, karena gini, kalau misalnya ada kan orang yang bilang kalau seorang ayah yang baik itu harus bisa juga menjaga istrinya gitu kan ya, karena ibu dari anak-anaknya. Suami yang baik atau ayah yang baik nih? Ayah yang baik loh ini. Karena itu tuh kayak satu ini loh Bun, satu paket. Tapi mungkin rada bingung juga gitu kalau misalnya dibilang, ada kan yang bilang gitu kan, kalau ayah yang baik itu harusnya suami yang baik gitu. Nah tapi kalau aku melihatnya sih ya dia ya yang baik gitu. Bahkan sampai saat ini kita nggak ada mau melibatkan anak-anak gitu. Ayah yang baik sih Bun. Dalam hal yang tidak melibatkan anak-anak, dia ayah yang baik. Iya. Iya, tapi kan dalam hal suami mungkin menurut kamu kan kurang baik ya. Iya. Anak ketiga kamu kan sekarang umurnya 7 bulan. Iya, hari ini 7 bulan. Berarti baru bisa kayak manggil-manggil itu manggil mama atau papa? Papa, Bun. Papa ya? Dia bukan cuman babbling ya, tapi dia benar-benar kalau dia lagi manggil papanya ya dia matanya nengok ke papanya, kayak misalnya dia minta ngomong papa ya, berarti kan dia memanggil papanya gitu. Itu di hari aku posting kan dia berdoa sama aku tuh di hotelnya, karena aku pergi ke hotel. Itu yang aku benar-benar ngena gitu loh Bun Deti. Kayak harusnya tuh dia tuh bisa punya kesempatan yang sama kakak-kakaknya kan. Kan kakak-kakaknya dari lahir sampai sebesar sekarang itu nggak pernah kehilangan waktu, nggak pernah dicuri waktu papanya sama mereka gitu, nggak pernah diambil gitu waktunya sama papanya, waktu papanya untuk mereka gitu nggak pernah ada yang ngambil. Tapi kan kalau anakku yang ketiga ini dari di dalam perut Bun. Jadi itu kesedihan kamu bahwa kamu merasa bahwa
anak ketiga ini waktunya nggak adil ya, terambil lah oleh orang lain. Iya, aku lebih ke anak ketigaku sih. Karena itu dari hamil dia kan banyak kayak yang bilang gitu ya Bun. Kalau lagi hamil pasti bayinya merasakan. Terus lagi bahkan udah dia besar gitu ya, dari dia lahir sampai sekarang itu dia hampir semua orang yang deket Bun. Kalau lihat anakku yang ketiga natap papanya itu pasti dibilangnya beda. Apa Dan yang dia dibilang? babblingnya papa itu sakit gitu ya Bun. Aku tuh sebagai seorang ibu gitu sakit banget. Waktu hari pertama itu aku pergi, aku ajak dia gitu karena nggak mungkin kan dia aku tinggal gitu. Itu Dan yang dia membuat kamu mau bisa tidur, menangis di malam hari pasti. ya karena dia kalau kan dia minum susu botol ya, kan papanya suka gantian bikin sama aku. Ya kadang dia bisa tenang kalau dia kangen banget, dia kayak misalnya papanya ke puncak gitu ya, 2 hari syuting di puncak, itu kan dia kangen. Dia tuh papanya nggak ada di rumah, dia nggak apa-apa gitu. Pas dia tahu papanya udah pulang, padahal dia tidur nih, posisi tidur gitu, misalnya 2:30 mau minum susu, dia nangis mau minum susu gitu, aku masih lagi bikin, terus papanya ngomong, iya udah mama lagi bikin, ada papa di sebelah gitu, itu dia melek Bun. Oh gitu. Jadi setiap ada papanya pulang, si baby ini bisa merasakan ya. Ya, dia melek, dia main sama papanya kayak setengah jam, subuh-subuh itu minum susu tidur lagi. Jadi sekarang yang disebut pertama kata-katanya adalah papa. Dan kamu merasa, ya itu tadi, kamu merasa sakit bahwa kok anak ini lebih tidak diutamakan. Iya benar kayak gitu. Iya. Itu tepat. Dibanding orang lain gitu kan. Oke, saat pertama kali kamu tahu, kamu memaafkan kan? Iya. Pertama kali kamu mengetahui perselingkuhan, kamu memaafkan. Iya. Kamu jadi insecure nggak? Sangat. Apa yang kamu rasain ketika kamu insecure, misalnya jadi makin marah-marah, atau misalnya jadi makin cemburuan, atau makin jadi seorang lady yang dulu mungkin tomboy, makin ganas, makin galak gitu kan? Atau makin berubah jadi lembut, kan? Ya jadi apalagi waktu itu aku lagi hamil, kami jadi curigaan ya. Ya pasti dong. Makanya aku kan harusnya tuh aku lahiran itu kan aku lagi hamil Bun. Harusnya tuh aku lahiran due date-nya tuh 25 Desember. Karena aku sesar kan biasanya kita boleh kan, dok paling cepat kita boleh operasi tanggal berapa gitu ya. Oh paling cepat 10 Desember kata dokternya gitu. Yaudah deh aku mau lahirannya 12 Desember gitu biar bagus kan, 2022. Ternyata November gitu, ternyata karena stres itu, jadi kalau suamiku pergi aku kan curiga. Dia harus Sherlock gitu, dia harus kirim gitu, benar-benar kirim. Bahkan kalau misalnya dia keluar kota yang tadinya sebelumnya aku bisa ikut gitu, anakku tetap ikut gitu. Ya ikut supaya aku tenang, tapi tetap aja aku tetap minta, mana bohong kamu gitu. Jadi insecure banget. Jadi insecure banget ya. Kadang-kadang aku pernah punya teman-teman yang, bini gue tuh cemburuan banget. Terus aku langsung jawab gini, ya mungkin kamunya tidak bisa membuat dia tenang. Mungkin kamu pernah melakukan sesuatu yang pernah membuat dia jadi insecure. Coba mungkin kamu yang memang kamu baik-baik aja, kamu gak pernah ada masalah, aku rasa pasti kamu gak akan dicemburuin kok gitu. Perempuan pasti santai-santai aja kok gitu kan. Gitu, ya kan? Iya, betul. Pada saat kamu merasa menjadi insecure tadi, nah ketika kamu mengetahui ada perselingkuhan, selain satu insecure tadi kan, yang kedua adalah apakah kamu merasa ada yang kurang dalam dirimu, atau merasa bahwa gua nggak ada kurangnya, yang kurang adalah dia yang memang nggak bisa jaga dirinya gitu. Nah aku tuh kejadian ini tuh Bun bener-bener ngegoncang aku secara mental. Jadi aku tuh kayak ada 2 kepribadian. Yang satu, ya aku ngerasa kecil, kayak gue yang ngerasa kecil gitu Bun. Bahkan kayak banyak gitu, kayaknya gue tuh kurang, kayaknya salah karena gue nggak gini deh, karena gue terlalu cerewet ya, apa karena gue nggak gini ya gitu. Tapi di satu sisi, ya aku ngebela diri aku kalau di depan dia aku bilang, kenapa? Lo pikir gue ngerasa kecil? Lo kayak gini? Enggak, gue punya harga diri gitu. Tapi jadi kayak kontradiksi dong. Iya, jadi kayak aku tuh kayak juga bingung gitu kalau misalnya ditanya. Ini tuh bener-bener ngegoncang banget buat aku, aku tuh suka kehilangan itu Bun, yang bisa stabilin aku ya anak-anak gitu. Aku harus kayak, aku harus ini nih, secara mental harus ngasih vibe yang bagus buat anak-anak gitu. Jadi kalau ditanya
ngerasa kecil gitu-gitu, sebenarnya ya ngerasa kecil lah manusia gitu ya Bun ya. Ngerasa kecil atau ngerasa banyak kurangnya? Kecil tuh maksudnya gimana tuh? Ngerasa kecil gini, kayak gini, oh gue tuh bukan siapa-siapa ya, oh gue tuh bukan, oh gue tuh nggak bisa ibaratnya, gue tuh nggak bisa menyenangkan ya buat lo, gue tuh nggak seru ya buat lo gitu loh. Jadi ngerasa apa ya Bun ya, ngerasa kayak dia lebih, kurangnya tuh semua di aku gitu. Oh aku tuh terlalu banyak nuntut ya, oh aku tuh terlalu banyak ini, aku tuh nggak bisa bikin kamu tenang ya, oh, aku tuh nggak bisa jadi pendengar yang, pokoknya semua yang jelek ada di aku gitu. Itu yang kamu rasain saat itu ya? Saat kamu mengetahui perselingkuhan ya? Terus ada yang kamu curhatin nggak? Misalnya psikolog atau orang tua atau segala sesuatu yang pengen kamu sampaikan waktu kamu ngalamin ini, siapa yang bisa menenangkan diri kamu? Selain tadi kamu sebut anak-anak, tapi anak-anak kan masih kecil, tapi yang benar-benar bisa memberikan kamu kayak ketenangan hati, terus kamu yang menguatkan kamu benar-benar bisa bangkit lagi itu siapa? Oh yang orang yang aku share gitu. Ya itu. Manajer kamu? Iya. Okay. Jadi manajer itu sebenarnya tuh kalau dibilang sahabat ya. Jadi karena aku sebenarnya udah duluan kenal sama dia, bangun karirnya tuh sama manajer itu. Terus aku ya kenal dari situ gitu. Jadi sekeliling tuh apapun yang terjadi gitu ya dia tahu gitu. Jadi dia juga bukan dia ngambil pihak ya, kalau salah ya dia bilang salah gitu. Tapi dia yang juga bantuin aku gitu ya saat ini. Dan dari waktu permasalahan-permasalahan itu aku curhatnya ke dia, dan dia yang juga tahu ceritanya gitu. Dia yang menguatkan kamu untuk kamu kesini, kamu ke kanan, kamu jangan galau gitu ya. Dan ditambah juga dengan misalnya konseling gitu kan, ada doa konseling gitu-gitu kan. Makanya aku doa konseling ya. Ada doa konseling juga. Terus juga apa namanya, ada yang memang yang deket-deket aja sih Bun gitu, yang deket-deket, tapi mereka juga bilangnya kayak coba misalnya rebut hatinya dengan apa namanya, yaitu perbaikin diri gitu misalnya. Jadi kamu udah melakukan introspeksi tuh? Udah. Yang Januari ketahuan gitu kan. Terus kan aku ini kan ibaratnya meledak juga kan gitu. Akhirnya teman-teman sekitar tahu. Terus tapi inputnya adalah dikasih masukannya, aku yang harus perbaikin diri nih. Ya udah demi sebenarnya bukan, aku pikirnya ya bukan untuk egonya aku gitu ya. Kalau egonya aku akan pergi aja gitu, merasa diinjak gimana sih Bun gitu. Tapi demi pernikahan ini gitu, demi perkawinan ini, demi anak-anak udah pasti kan, ya udah aku mau coba deh aku duluan nih yang berubah gitu ya. Jadi aku ibaratnya apa ya, lebih mendengarkan, lebih dengerin. Bahkan aku bilang aku akhirnya ya udah silahkan gitu. Kalau misalnya mau, itu bukan dengan marah ya Bun, itu aku udah normal, tapi aku tahu mereka masih berhubungan. Kalau teleponan ya aku tahu gitu-gitu. Kamu kan tadi kan dibilangnya Januari ketahuan. Ada. Iya, yang itu di aplikasi itu. Ngomong-ngomong aplikasi, kita jadi tahu juga kira aplikasi online bisa buat chattingan. Terima kasih loh ya. Kita semua nggak ada yang tahu di tim manajemenku. Hah? Bisa jadi chattingan? Wah, kalau bukan Lady, kita nggak ada yang tahu nih. Dari 9 tahun kalian membina rumah tangga nih, itu baru pertama kali berarti bulan Januari ketahuan selingkuh ya? Atau sebelumnya udah pernah ada? 3 kali ketahuan dengan orang yang sama. Ini Januari tuh? Iya, orang yang sama. Itu yang pertama? Enggak, yang pertama itu September tahun 2022. 22, oke. Terus? Terus Januari 2023. Terus ya baru kemarin itu. Sebelumnya belum pernah ada kasus perselingkuhan, atau jangan-jangan kamu yang terlalu polos? Iya, kan kita kan bisa lihat dari waktu-waktunya kan Bun. Ada perubahan ya? Yang perubahan kayak misalnya sering di luar gitu-gitu. Udah nggak pernah ibaratnya mau staycation lagi sama keluarga, lebih banyak di luar, kayaknya lebih banyak di luar ya, banyak alasan ya, mau nge-gym lah, mau inilah, mau bisnis ini, mau A, B, C gitu, lebih banyak gitu Bun. Oke, jadi ini adalah perselingkuhan yang kamu ketahui pertama dalam pernikahan kalian ya. Oke. Gimana kondisi anak-anak sekarang? Apakah mereka ada yang tahu atau sadar nggak sih bahwa orang tuanya sedang tidak baik-baik aja? Kalau dibilang tahu secara logika gitu ya, tahu nih ada masalah, papa mama berantem misalnya gitu, sih enggak. Tapi kalian udah nggak satu rumah ya? Ya dia punya kegiatan ya, jadi anak-anak taunya dia di luar kan, dia juga kerja, sering syuting gitu ya? Iya, dan syuting kan bisa di Puncak, di Bandung gitu-gitu Bun. Oke, pada saat kamu nanti ada anak
bertanya sama kamu, kok papa nggak pernah di rumah, apa yang akan kamu jawab ke anak-anak? Sebenarnya emang udah terbiasa mereka tuh ini papanya jarang di rumah gitu Bun. Cuman yang membedakan saat ini yang biasanya mereka ya kayak memang nggak ada apa-apa. Nah kalau saat ini tiga-tiganya lagi sakit Bun. Sakit apa? Batuk pilek, anget gitu. Tiga-tiganya. Tiga-tiganya ya. Oke. Kalau ditanya, papa mama kok udah nggak pernah lagi satu rumah, kok nggak pernah bareng lagi, kamu jawab apa ke mereka? Aku sih sampai saat ini kalau misalnya nanya, aku selalu ya mengelak ya, karena kan nggak mungkin juga diceritain dengan umur yang saat ini, ibaratnya nggak jadi baik juga gitu. Jadi aku ya paling menutupinya dengan ya papa kan kerja, mama kan kerja. Tapi tuh aku lihat di YouTube orang lain kok ada yang ngebahas tentang mama sama papa. Misalnya nih anak ngomong. Tapi aku ngeliat di YouTube tuh ada yang ngebahas mama sama papa katanya pas pisah. Oh, anak-anak sih dijaga dari YouTube sebenarnya. Dijaga Yaudah, dari YouTube. Dari lambe-lambean. Nggak main medsos. Dari gitu. tetangga teman-teman aku bilang katanya mama sama papa lagi berantem. Aku udah pernah bilang kalau itu. Udah. Jadi bilangnya ya kan Noah tahu. Maksudnya kan dia kan tahu ya kalau pergi sama papanya pasti ada orang yang minta foto. Kan Noah tahu papa Noah terkenal bahasa aku ya. Gitu. Papa Noah terkenal ya, kalau artis itu udah biasa. Noah bilang aja, itu mah gosip, papa aku kan terkenal. Menurut kamu penyesalan apa sih? Kan namanya orang rumah tangga kan pasti nggak pengen pisah ya. Apa yang kamu sesalkan dari semua ini yang membuat kamu tuh kayak tes banget? Mungkin kamu ngerasa guilty feeling ke anak-anak, atau mungkin kamu ngerasa bahwa kok bisa jadi begini gitu loh. Kamu terima gak sih sama Tuhan sebenarnya peristiwa ini? Sebenarnya aku tuh masih sejujur-jujurnya masih mencerna sih Bun. Masih mencerna. Belum tahu maksudnya apa ya? Belum ya? Ada di titik ini tuh dan ngerasa cepet banget aja gitu Bun. Ngerasa cepet banget padahal kayak kok bisa, paling itu aja sih manusiawinya, kok bisa sampai sejauh ini gitu. Kok bisa sampai, apalagi kan sekarang ya semua orang tahu gitu. Kalau kata Tuhan, kenapa tidak? Why me? Kata Tuhan, why not? Gitu kan? Oke, penyesalan kamu. Kalau kamu sekarang kan udah, apa sih yang kamu sedihin tentang anak-anak? Kalau misalnya apakah kamu merasa bahwa, aduh aku tidak bisa memberikan sebuah pernikahan yang sempurna buat anak-anak gitu? Pernah ngerasa gitu nggak? Iya udah kepikir sih, kayak misalnya apalagi ya dari sisi suami gitu, dari sisi papanya itu kan juga broken home. Kalau aku sih papaku tuh meninggal gitu. Itu aja aku yang papa aku meninggal, berapa tahun kemudian mamaku nikah lagi. Itu rasanya sangat sulit buat aku menerima kehadiran orang gitu ya. Di usia berapa kamu waktu itu? Mungkin 19-20 gitu. Untuk saat itu aja aku tuh harus dibilangin sama orang tua gitu, misalnya kayak tante, om gitu, harus dibilangin kayak, nanti kan kalau misalnya kamu sayang, kamu kan pasti akan punya keluarga gitu, nanti mama kamu sendirian gitu. Itu tuh menerima itu ya, aku nggak bilang yang lain ya, aku bicara secara pribadi, secara pengalaman aku sendiri, itu rasanya susah buat aku gitu untuk menerima itu. Mendingan ya udah, kalau udah meninggal udah gitu, maunya kayak gitu. Dari sisi suamiku pun dia sharing gitu, dia nggak mau punya pernikahan kayak papa mamanya gitu kan. Terus karena ya dia ceritalah dari sisi dia gitu. Terus ya gimana ya, kayak lebih mikir itu aja sih, dampak yang psikis mentalnya anak-anak itu. Makanya aku selalu bersepakat sama dia, ya udah masalah kita semoga nggak terlalu bisa, mungkin kalau secara 100% pasti nggak bisa ya, pasti akan ada dampaknya, karena anak-anak kan nggak cuman logika kan, dia juga bonding sama kita, dia ngerasain batinnya kan Bun. Tapi setidaknya kita bisa meminimalisir gitu, jangan sampai mentalnya gimana gitu loh. Iya, karena kalau misalnya kita bicara tentang mental anak-anak kan, kamu tadi cerita bahwa di hamil ke 8 bulan kamu sudah mengalami hal yang, hamil berapa bulan? Iya. 8 bulan ya? Iya. Kamu taunya di hamil ke bulan ke? Jadi itu tuh sebenarnya mau kontrol. Tapi memang kan jadi aku karena mungkin banyak pikiran ya, jadi suka kontraksi palsu gitu loh Bun. Nah pas mau memang hari waktunya kontrol itu kontraksinya udah parah banget gitu. Tapi jadi sering, tapi durasinya tuh kan ada kayak gitu kan kalau mau lahiran.
Ya udahlah, akhirnya pas mau kontrol gitu ternyata udah bukan 1 dan udah dokternya periksa, wah udah kayak bom mau meledak gitu loh Bun. Gitu. Itu kamu tahu pada saat hamil di bulan berapa ya? Kamu tahu ada perselingkuhan ini? September itu 6 bulan. 6 bulan. Nah, kadang-kadang seorang psikolog akan bilang bahwa apa yang dirasain ibunya itu pasti akan membentuk mental si bayi ini, karena dia bisa merasakan apa yang dirasain ibunya. Nah, itu nanti pada saat anak ini besar, dia akan mengalami, misalnya dia mungkin orangnya lebih kayak tipe yang mendem, ngebatin, karena dia kayak memorinya ditanamin seperti itu karena peristiwa yang dia secara tidak sengaja dialami oleh ibunya gitu loh. Kayak di alam bawah sadarnya gitu ya? Iya, karena kan memori-memori yang kamu rasain masuk ke memori si bayi, ya kan? Nah itu dia yang sebenarnya kenapa aku tuh marah banget, kayak bilang secara manusia mungkin kata-kata kasarnya aku benci banget gitu. Kenapa setega itu sebenarnya, walaupun aku nggak bisa, dan aku berdoa semoga aja enggak gitu ya Bun, tapi memang beberapa artikel konten-konten yang muncul gitu yang aku lihat yang ngomong seperti itu gitu, bahwa anak itu bisa terjadi, bisa merasakan karakter anak itu bisa terjadi apapun pada saat ibunya hamil, dia mengalami apa nih gitu loh. Iya, terbentuknya di situ. Udah tambah juga kenyataannya begini yang susah banget diberhentiinnya gitu. Jadi ya udah, semakin daripada ibaratnya aku udah di titik udah nggak mampu lagi untuk menahan gitu, karena jadi lebih baik ya udah deh, mendingan bisa aja kalau misalnya mau sama yang sana aja gitu loh Bun, supaya aku juga lebih fokus gitu ke anak-anak tanpa harus merasa dicurangin, merasa dibohongin, merasa kecil gitu, merasa perasaan-perasaan seperti itu, merasa yang negatif gitu ke anak-anak gitu, karena mulai ke anak-anak kan jadinya. Ya, oke. Berarti kamu udah confirm mau pisah nih ya? Firm? Sampai saat ini sih gitu ya Bun. Kalau dia tiba-tiba minta maaf dan pengen kembali dan berjanji pengen balik lagi, kamu terima atau enggak? Gimana ya Bun ya, sebenarnya nggak bisa segampang itu sih Bun. Nggak bisa segampang itu ya? Tapi kan Tuhan memaafkan juga. Ya sudah, nggak usah dipikirin. Jika memang kamu memilih berpisah, apakah akan membatasi pertemuan anak-anak dengan bapaknya? Ya seperti yang udah pernah berantem kemarin itu, dan sampai sekarang gitu nggak pernah, selalu ya ya, dan dia kan juga bisa komunikasi kan sama yang jaga di rumah kayak gitu Bun. Jadinya nggak pernah sih kalau dibilang kayak aku mau membatasi, karena kalau misalnya kayak gitu aku egois dong gitu, aku menggunakan anak-anak untuk ego aku gitu, untuk melawan kayak gitu. Nggak sih kalau itu ya, paling kalau misalnya mau datang nih aku pergi aja kalau aku nggak mau ketemu gitu ya. Kamu ini sudah bilang mau cerai atau belum? Sudah. Sekarang siapa yang mau menggugat kamu atau pasangan kamu? Atau urus dulu ke gereja untuk minta izin atau gimana? Kalau ngomong ke gereja sih belum ada ya Bun, yang ngomong kayak ke gereja gitu. Walaupun beberapa waktu lalu memang pernah ada mau konseling sama salah satu pendeta kita gitu. Tuh, tapi belum sempat. Terus kalau aku sih udah konsultasi hukum, udah ada menunjuk salah satu law firm juga gitu, menunjuk pengacara untuk prosesnya gitu, udah tanda tangan surat kuasa. Udah ya, jadi kamu mau maju nih ya? Dan aku juga udah infoin sih ke pihak suami kalau kemungkinan dalam waktu dekat, aku nggak bisa pasti ini sih hari apanya gitu, tapi sudah dalam proses. Untuk kamu menggugat ya? Iya. Oke, apa yang akan kamu tuntut dari gugatan kamu? Anak sih Bun. Hak asuh anak. Iya. Kan ada kalau di perceraian kan pasti ada yang namanya yang dituntut adalah perceraian satu, kedua harta gono gini, ketiga hak asuh anak. Atau tiga-tiganya? Ya pasti tiga-tiganya lah ya. Cerai udah pasti satu. Yang harta gono gini dan juga anak-anak? Ya kalau aku sih lebih ke cerai sama anak-anak sih Bun. Oke. Ya karena anak-anak di bawah di 12 tahun mestinya ikut ibunya sih ya. Gono gini? Kayaknya nggak ini deh, jadi kayak ya udah anak-anak tinggal di situ, ya udah itu rumahnya anak-anak, lebih kayak gitu. Ya berarti dimasukin dalam perkara tuntutan dong, karena kan itu maksudnya dituntut gono gini untuk anak-anak gitu kan. Ya, tapi kalau aku sih sama lawyerku yang kemarin itu, aku lebih ke pokoknya anak-anak aja gitu.
Oh gitu. Heeh. Wow, baik sekali kamu. Oke, kamu kan dulu kan dengan adanya pernikahan, dengan adanya anak-anak, otomatis kamu jadi banyak mengurangi kegiatan di pekerjaan seperti syuting, ya kan? Iya. Iya. Apakah kamu akan kembali beraktivitas kembali ke dunia peran atau mungkin lebih kayak banyak endorsement atau misalnya mungkin merambah dunia nyanyi atau mungkin presenter gitu? Ya rencananya sih begitu ya Bun. Gitu, karena memang dari awal kan emang udah syuting ya. Udah syuting gitu. Memang juga pas nikah juga udah endorse juga. Ya mungkin semoga doain aja Bun, semoga lancar. Berarti plan ke depan? Berdiri sendiri secara finansial gitu sih Bun. Oke. Gitu. Oke, pesan-pesan buat mereka yang udah punya pasangan tapi mengganggu rumah tangga orang lain. Apa yang ingin kamu sampaikan ke orang-orang yang mengganggu haknya orang? Kalau dibilang, oh aku, mungkin kalau aku bilang juga, menurut aku tuh orang kalau mengganggu Bun, mau dibilangin apa juga, karena aku habis ngebilangin Bun, hampir setahun ngebilangin. 11 bulan, tapi kayaknya nggak didengerin juga deh Bun. Ini mungkin logikanya kalau kamu mau bahagia, tapi bahagia hasil dari mencuri gitu. Apakah bisa bahagia kan gitu? Apakah bisa bahagia dengan hasil dari mencuri gitu? Bahkan kalau ini mungkin buat perempuan berarti ya. Dia perempuan dan laki lah. Masuk di kepala aku nih Bun. Kalau laki-laki kan lebih logika Bun daripada perasaan. Itu kan kebanyakan pelakor gitu ya, kan perempuan ya pelakor ya namanya, perebut laki orang. Lebih coba pikirin gitu, kamu tuh bukan cuma ngerebut bapaknya, kamu bukan cuma merebut, bukan cuma mencuri yang lalu yang kamu sakiti ibunya, bukan, tapi kamu sedang menyakiti, kamu sedang menzolimi gitu ya, anak-anak yang nggak tahu apa-apa, yang mungkin waktu yang kamu kasih nih sama si perempuan ini diambil, itu harusnya itu hak anak-anaknya. Dan itu nggak bisa dibayar. Karena hari kan nggak bisa diulang, Bu. Tapi kamu percaya bahwa ada tabur tuai kan? Ya Tuhan akan menggantikan dengan kebahagiaan yang lain gitu. Ya. Apa yang kamu tabur akan dituai kan? Kamu percaya banget kan dengan itu? Ya udah, kita doain mudah-mudahan apa yang ke depan itu perpisahannya, kalaupun memang harus berpisah, mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik, nggak dalam konfrontasi atau perkelahian. Mudah-mudahan juga hubungan anak bapak, ibu anak dan ibu bapaknya bisa saling bekerja sama sebagai orang tua yang baik kepada anak-anak kalau bercerai. Ya, kita harapin mudah-mudahan nggak bercerai sih. Ya udah guys, kita tadi udah ngobrol-ngobrol. Kalau aku bicara tentang kronologis, rasanya kalian udah bisa dapetin di konten-konten lain. Aku tadi lebih ngobrol tentang bagaimana sih kondisi yang di lain itu, di lain kronologis. Jadi aku bisa mendapatkan angle yang lain tentang seorang lady yang ternyata katanya tomboy. Tomboy kan? Iya, Bun. Jangan-jangan habis ini makin kayak laki. Biasanya karena defense-nya laki-laki itu kayak aku. Kamu sebentar. Tomboy kamu itu karena kamu punya keluarga saudara-saudara laki-laki ya? Iya, kakakku cowok, adikku cowok gitu. Jadi kamu satu-satunya perempuan? Iya, satunya perempuan. Hidup tomboy. Karena gue juga tomboy. Oke, thank you Lady udah mampir ke Maya Adul TV. Semoga semuanya lancar dan semoga kamu makin bisa menemukan apa sih tadi yang kamu bilang tadi masih bingung. Sebenarnya kamu tuh sedang diuji sama Tuhan tuh belum ketemu jawabannya kan? Ya, masih mencerna gitu loh. Masih mencerna kan, belum tahu maksudnya apa kan. Mudah-mudahan, aku doain mudah-mudahan kamu akan bisa memahami apa sih yang maksudnya Tuhan. Dan kamu jadi makin, ke depan kamu makin menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan jauh karakternya sesuai dengan apa yang dimaui Tuhan. Amin. Amin. Karena kita kan sebenarnya kan dalam ujian kehidupan ini kan Tuhan pengen membentuk karakter manusia sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi makanya kita diuji supaya kita kembali ke Dia dan kita menjadi karakter yang dimaui Tuhan. Amin. Ya, amin. Makasih juga. Thank you Lady. Ini kalau di Thailand namanya Lady Boy. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.